Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, para habaib, para asatidz, para guru, para orang tua, wabil khusus yang saya hormati Al-Habib Hasan bin Yahya, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Yahya, Al-Habib Hidayatullah bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Attas. Juga yang saya hormati para asatidz Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Syamsul, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Salihin Husain, beserta para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Kita doakan para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, agar selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan afiah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga para aparat pemerintah, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, juga segenap para panitia pengajian JMA atau Jam'iyatul Majalis An-Nur, beserta para jamaah majlis, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama di Masjid Jami' Baitul Ma'mur dalam rangka pengajian bulanan Jam'iyatul Majalis An-Nur sekaligus milad daripada Majelis Ta'lim Irbama. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pengajian kita di dalam membaca kitab Syarah Hadits Jibril karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid mata'anallahu bituli hayati wa katharallahu amthaluhu hafizallahu wa ra'ah, sampai kita dalam fasal zikru azwajihi wa auladihi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak jangan berisik, anak-anak jangan ngobrol. Masih kita menerangkan tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bab tentang menyebutkan istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru azwajihi wa auladihi sallallahu alaihi wasallam. Al-mashhurat min azwajihi alaihi salatu wassalam 11 imra'atan. Yang masyhur, yang terkenal, yang sudah ma'ruf, masyhur, nyohor, yang sudah banyak diketahui di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11.
Ya, Nabi SAW mempunyai 11 istri. Diperbolehkan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan lebih dari 4 istri. Kalau umatnya hanya boleh batasnya sampai 4 saja. 5 enggak boleh. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan sampai 9. Ya, karena pada saat itu ketika Nabi wafat, ya, Nabi meninggalkan 9 orang istri. Semua istri Nabi keseluruhannya ada 11. Yang 2 wafat waktu Nabi masih ada. Yang 2 wafat ketika Nabi masih hidup. Siapa yang 2 itu? Yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Yang pertama, radhiyallahu anha. Kalau perempuan anha, kalau laki anhu. Kalau 2 anhuma, kalau banyak anhum. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha bintu Khuwailid Al-Asadiyah. Ya, julukannya tuh. Wahya sayyidatu nisaihi. Dan Sayyidatuna Khadijah adalah pemimpinnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling afdal istri-istri Nabi siapa? Sayyidatuna Khadijah. Karena yang paling pertama dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mempunyai seorang anak 6 dari Sayyidatuna Khadijah. 6 orang anak dari Sayyidatuna Khadijah. Yang masyhur Nabi menikahi Sayyidatuna Khadijah, ketika itu Sayyidatuna Khadijah berumur 40 tahun, yang masyhur. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan Sayyidatuna Khadijah 28 tahun. Jadi ada perbedaan pendapat. Tapi yang mu'tamad, yang masyhur bahwasannya Sayyidatuna Khadijah umur 40 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah sama Sayyidatuna Khadijah, beliau berumur dalam riwayat 21 tahun, dalam riwayat 25 tahun. Tapi yang mu'tamad beliau berumur 25 tahun. Ya, jadi pertama kali ya, yang dinikahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Khatabathu bila wasithah. Tuh Sayyidatuna Khadijah yang melamar Nabi, yang emang pengen sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya memang Nabi bekerja dengan Sayyidatuna Khadijah, bawa barang-barang dagangan Sayyidatuna Khadijah, dagang ke kota Syam. Ya, dagang ke kota Syam. Kalau sekarang Syam itu Syria, Palestina, Libanon, Yordania itu Syam. Jadi Nabi dagang bawa dagangan Sayyidatuna Khadijah. Karena kejujurannya, Nabi dagang jujur. Begitu pulang bawa untung yang banyak, nggak pernah bohong Nabi dagang. Bahkan dalam riwayat disebutin modal. Tuh saking jujurnya. Ini berapa duit? Ini modalnya sekian. Ini modalnya sekian. Saya jualnya sekian. Tuh. Ada orang dagang begitu kadang. Ada nyebutin modal, cuman tahu benar atau kagak. Ya. Nabi SAW. Karena kejujuran beliau. Dan karena adab beliau, kebaikan beliau, makanya Sayyidatuna Khadijah ya radhiyallahu anha ya, beliau
yang memang menginginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah Nabi tahu bahwasanya Sayyidatuna Khadijah menginginkannya, maka Nabi pun menerima ya apa yang diinginkan oleh Sayyidatuna Khadijah. Kemudian beliau menikah pada umur 25 tahun. Ketika itu Nabi kita Muhammad belum diutus jadi Rasul, masih jauh karena Nabi diutus menjadi Rasul umur 40 tahun. Wahia sayyidatu nisaihi, Sayyidatuna Khadijah adalah pemimpin ya, daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaqahunna islaman wa nikahan, dan paling dulu di antara istri-istri Nabi yang lain masuk Islamnya paling dulu adalah Sayyidatuna Khadijah. Wa nikahan, dan paling dulu dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yatazawwaj fi hayatiha ghairaha, dan Nabi tidak menikah pada waktu Sayyidatuna Khadijah masih hidup. Nabi tidak menikahi perempuan manapun selain Sayyidatuna Khadijah. Ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, baru Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah Ridha binti Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Kapan Sayyidatuna Khadijah meninggal? Di tahun yang sama, tahun Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 tahun sebelum hijrah. Nabi umurnya pada saat itu 51 tahun. 51 tahun. Namanya Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena bareng di tahun yang sama Sayyidina Abi Thalib paman Nabi meninggal juga di tahun itu. Sayyidatuna Khadijah meninggal juga. 2 orang kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahun itu menjadi tahun kesedihan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada dihibur dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu dalam riwayat. Kenapa Isra dan Mi'raj terjadi dalam riwayat? Karena Allah pengen menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke surga, ke langit, ya jalan-jalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah Sayyidatuna Khadijah wafat, baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Malaikat Jibril turun dari langit bawa daun dari surga, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gambar perempuannya, gambar seorang wanita di daun itu. Nabi Allah kirim salam, engkau suruh menikahkan nih perempuan yang gambarnya ada di daun ini. Itu dalam riwayat seperti itu. Nyari, dicari tuh. Ya, yang nyari, ya, yang mencari masih kalau tidak salah Sayyidatuna Ummu Hani atau bibinya Nabi kita Muhammad SAW atau siapa, nyari tuh perempuan yang di foto ini nih siapa di kota Mekah pada saat itu. Nggak ada yang tahu, Pak. Belum, perempuan tertutup, nggak kayak sekarang. Padahal tuh gambar yang ada di daun itu adalah anak daripada Sayyidina Abu Bakar, teman dekat Nabi kita Muhammad. Tapi nggak kelihatan, tertutup. Memang sekarang muka pada dipajangin di Facebook, di WA, bikin status, bikin DP. Jangan. Udah sampai begitu dicari, nggak taunya begitu ditanya-tanya, nggak taunya anak daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu
radhiyallahu anhu. Jadi memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pilih itu. Ya. Jadi yang kedua, Sayyidatuna Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma, ya. Karena Sayyidah Aisyah juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga. Kemudian yang ketiga, Wasaudah binti Zam'ah. Istri Nabi ada yang namanya Saudah binti Zam'ah. Fatazawwajaha, dinikahkan oleh Nabi Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah fi sanatil ashirah minan nubuwah, di tahun ke-10 daripada kenabian. Tahun 10 daripada kenabian. Kemudian yang keempat, Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Sayyidatuna Hafsah binti Umar ibn al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Ya, ternyata Sayyidina Umar juga mertua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khulafaur rasyidin tuh semuanya ada hubungan musaharah, hubungan pernikahan semua. Sayyidina Abu Bakar mertua Nabi, Sayyidina Umar mertua Nabi, Sayyidina Utsman mantu Nabi, Sayyidina Ali mantu Nabi. Jadi ada hubungan musaharah semuanya. Jadi Sayyidatuna Hafsah, ya, adalah salah satu istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwajaha, Nabi menikahkan Sayyidatuna Hafsah fi Sya'ban, di bulan Sya'ban, ala ra'si 30 syahran minal hijrah, tahun kedua daripada hijrah. Jadi di Madinah dinikahkannya. Wa qad kana talaqaha, ya. Sayyidina Hafsah pernah ditolak, pernah diceraikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril turun, ya, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, raji' Hafsah. Allah memerintahkan untuk engkau merujuk kembali Sayyidatuna Hafsah. Kenapa sebabnya? Fa innaha sawamah qawamah. Karena beliau rajin puasanya. Qawamah, karena beliau rajin bangun malamnya. Ya, Sayyidatuna Hafsah binti Umar rajin puasanya, rajin bangun malamnya. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Dan Allah mengabari bahwasannya Sayyidatuna Hafsah Allah akan menjadi istrimu nanti di dalam surga. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, wa Zainab bintu Khuzaimah. Ya. Istri Nabi yang bernama Zainab ada dua. Ya, ada Zainab bintu Khuzaimah, ada Zainab bintu Jahash. Kalau Zainab bintu Khuzaimah wafat ketika Nabi masih hidup. Ya, wafat ketika Nabi masih hidup. Kalau Zainab bintu Jahash, ya, Nabi wafat, beliau masih hidup. Jadi salah satu daripada 9 istri yang ditinggal wafat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Zainab bintu Jahash ini tadinya namanya Barrah. Tadinya namanya Barrah. Diganti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diganti, maka Nabi menamakannya Zainab. Karena Zainab nama yang salah satu nama yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ya, Habib Salim saya punya guru, beliau kalau ada muridnya minta nama, kalau anak perempuan pertama namain Zainab. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menamain anak perempuan pertamanya adalah Sayyidatuna
Zainab. Jadi sama nama dulu nggak jadi masalah, Pak. Sama nama. Padahal Nabi ada anaknya yang namanya Zainab. Tapi Nabi menikahkan seorang istri yang bernama Barroh, diganti namanya jadi Zainab. Udah Zainab aja ganti. Padahal Nabi udah punya anak namanya Zainab. Ya, nggak ada pakai kata begini. Udah jangan Zainab, kan udah ada anak Zainab. Nggak begitu. Kan kalau sekarang begitu tempo-tempo ya. Ada orang minta nama tempo-tempo sama saya. Namain siapa, Beb? Udah namain Aminah. Lancingnya Aminah juga, Beb. Emang apa? Ya. Lah kagak ngapa-ngapa, sama. Nama orang baik, iya sama, nggak apa-apa. Ilok mau namain Jupe. Ya. Nama-nama istri-istri Nabi yang bagus, ya. Jadi yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Ya, yang keenam Zainab bintu Jahash. Kalau Zainab bintu Jahash sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi masih. Ya, beliau sepupu Nabi. Kemudian yang ketujuh wa Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Wa Ummu Salamah. Kok di Aqidatul Awam enggak ada, Beb? Ummu Salamah kan kalau di Aqidatul Awam kan Hindun wa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah. Enggak ada Ummu Salamah. Ternyata Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Jadi Hindun nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Ya. Dinikahkan oleh Nabi SAW tahun keempat daripada hijrah. Tahun keempat. Berarti umur Nabi pada saat itu 55 tahun. Kemudian yang ke-8 wa Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Wa Ummu Habibah. Siapa namanya Ummu Habibah? Adalah Sayyidatuna Ramlah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah. Ramlah termasuk Sayyidatuna Ramlah termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau anaknya Abi Sufyan. Ya, beliau anaknya Abi Sufyan, Sakhr bin Harb. Kemudian yang ke-9 wa Juwairiyah. Ya. Yang ke-9 adalah Juwairiyah bintul Harith al-Khuzaiyah. Ya. Juwairiyah bintul Harith, ya, bintul Harith al-Khuzaiyah. Ya. Yang ke-10 adalah Sayyidatuna Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Ya. Maimunah bintul Harith. Ya. Ada yang mengatakan bintul Harith, ada yang mengatakan bintul Harth al-Hilaliyah. Dinikahkan oleh Nabi SAW di tahun ke-10 daripada hijrah. Tadinya namanya juga sama, Barroh. Diganti sama Nabi Maimunah. Kemudian yang ke-11 Safiyah. Sayyidatuna Safiyah bintu Huyai An-Nadhiriyah. Beliau ini salah satu keturunan Yahudi. Salah satu keturunan, bukan Yahudi, maaf, Bani Israel. Beliau salah satu keturunan Bani Israel. Beliau salah satu daripada cucu Nabiullah Harun ibn Imran, saudaranya Nabiullah Musa alaihis salam. Jadi dari Bani Nadir, ya, dari Bani Israel, cucunya Nabiullah Harun alaihis salam. Pada saat itu beliau menjadi tawanan perang di perang Khaybar. Kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW
dari perbudakan, kemudian dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat jamilah, ya, dan beliau itu cantik, ya. Wa kanat jamilah lam tablugh 17, belum sampai 17 tahun umurnya, ya. Ada kadang-kadang orang ngomong Nabi SAW menikahkan perempuan yang rata-rata umurnya tua-tua, ya, enggak juga. Ya, janda-janda tua enggak juga. Ada juga yang umur 17 tahun. Sayyidatuna Aisyah dinikahkan oleh Nabi umur berapa? Umur 6 tahun pada saat itu, ya. Nah, ini salah satunya adalah Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan pernah Nabi SAW ketika datang ke rumah Sayyidatuna Safiyah, wahia tabki, beliau dalam keadaan menangis. Faqala, kemudian Nabi berkata, ma yubkiki, apa yang membuatmu nangis ya Safiyah? Faqalat, beliau berkata, balagani, telah sampai kepadaku, anna Aisyah wa Hafsah tagulani, bahwasannya Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah keduanya berkata, nahnu khair min Safiyah, ya. Jadi Sayyidatuna Safiyah pernah nangis, ngadu sama Nabi. Bukan ngadu, Nabi nanya, kenapa Safiyah engkau nangis? Ya, enggak ya Rasulullah, sampai omongan kepadaku bahwasannya Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah, beliau bilang berdua katanya bahwasannya dia berdua lebih baik daripada Safiyah, kami lebih baik daripada Safiyah. Ya. Nahnu banati ammin Nabi, kita masih punya hubungan saudara sama Nabi. Jadi Sayyidatuna Aisyah sama Sayyidatuna Hafsah masih ada hubungan saudara sama Nabi. Ceritanya lagi ngagul, ya, lagi ngagul. Waqala, beliau berkata, ala gulti lahunna, apakah engkau tidak ngomong kepada mereka? Kaifa takunna khairan minni, bagaimana kalian berdua lebih afdal daripada aku? Bilang begitu, disuruh Nabi, bilang aja sama mereka, bagaimana kalian lebih afdal daripada aku? Wa abi Harun, sedangkan bapakku adalah Nabi Allah Harun. Maksud bapak itu kakek, sedangkan kakekku adalah Nabi Allah Harun. Wa ammi Musa, dan pamanku adalah Nabi Allah Musa. Wa zauji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya Nabi, pamannya Nabi, suaminya juga Nabi. Ya. Itu Sayyidatuna Safiyah binti Huyai An-Nadhiriyah radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhunna ajma'in. Haula'il muttafaqu alaihinna, mereka yang disepakati oleh ulama. Ya. Mereka adalah yang disepakati oleh ulama min azwajihi, di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matat minhunna fi hayatihi sintani, meninggal dunia di antara mereka waktu Nabi hidup 2. Yang meninggal dunia dari 11, 2 ketika Nabi masih hidup. Sayyidatuna Khadijah wa Sayyidatuna Zainab. Ya. Zainab binti apa? Binti Zam'ah, ya tadi ya. Zainab binti Khuzaimah. Tuh, 2 yang meninggal ketika Nabi masih hidup. Khadijah wa Zainab binti Khuzaimah. Wa tufiya anit tis'il bawaqi, dan Nabi wafat meninggalkan 9 sisanya, yaitu ya selain yang 2 tadi, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Saudah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Zainab binti Jahash, Sayyidatuna Ummu Salamah, Ummu Hubaib, Ummu Habibah, Juwairiyah, Maimunah, dan Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu taala anhunna. Jadi ketika Nabi wafat, Nabi meninggalkan 9 istri, dan semuanya adalah ummahatul mukminin. Ketika Nabi wafat, mereka udah enggak ada yang boleh lagi nikah. Ya, kepada yang lain nggak boleh. Karena apa? Ibunya orang mukmin, sama seperti ibu kita. Boleh nggak kita nikah sama ibu kita? Boleh apa enggak? Sama. Mereka juga ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang-orang mukmin. Jadi setelah meninggalnya wafatnya Nabi, mereka tidak menikah lagi. Ya, nah itu para hadirin, ya, daripada ya istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma auladuhu wallahu a'lam. Nanti
tinggal menyebutkan anak-anak Nabi kita Muhammad di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sudah dipelajari bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.